Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di awal tahun ini kita ketemu lagi. Kali ini saya akan mendemokan pelaporan LIPA di mana ada perubahan pengisian pada laporan LIPA 14, 15, 16, dan 23. Ini dalam rangka untuk memudahkan dan menyesuaikan form Pagu DIPA 04 di tahun 2022. Nah, caranya adalah silakan teman-teman di satuan kerja tingkat pertama login menggunakan akun masing-masing untuk melakukan pelaporan. Ini saya uji coba salah satu satker ya. Nah, setelah login silakan masuk di bagian laporan. Kemudian di dalam menu laporan ada laporan per bulan, ada LIPA 14, 15, 16, dan 23. Baik, kita coba menu LIPA 14 atau laporan sidang di luar gedung. Nah, tambahnya apa saja? Yang pertama di sini ini ada tombol tambah pagu DIPA, kemudian di pagunya. Ini gunanya adalah agar teman-teman itu tidak mengisi setiap bulan mengisi pagu awal atau baik atau revisi. Nah, sehingga di formnya agak disernakan dan beberapa penambahan. Kemudian di list ini akan ditampilkan seluruh isian, di mana sebelumnya hanya tahun yang aktif ya, sesuai dengan ini. Nah, sekarang itu diperbaiki, seluruhnya akan tampil, kemudian yang terakhir dan tahun terakhir yang paling atas. Baik, untuk menambahkan pagu silakan klik tombol tambah pagu DIPA, di mana di sini bisa pilih tahun, kemudian apakah jenis pagunya itu pagu awal atau pagu revisi. Kemudian jumlah anggarannya. Kemudian misalnya 7 juta. Di sini saya sudah tambahkan fitur teks ya sehingga mengurangi tingkat kesalahan teman-teman dalam pengisian angka ini karena kebanyakan yang pengisian ini yang keliru ya kan KW. Jumlah kegiatannya misalnya ada berapa? 7 kali dalam setahun ya, yang sesuai dengan DIPA masing-masing. Lokasinya ada berapa? Misalnya 5. Silakan isi kawan-kawan ya. Jumlah target perkara sesuai DIPA misalnya 800 perkara misalnya. Kemudian simpan. Nah, setelah kawan-kawan simpan, ini akan masuk di list Pagu DIPA seperti ini nih. Nih, ini ada dua warna ya di sini ya, pagu aktif dan pagu non aktif ya. Misalnya ini 2021, 2020 ini ada ya. Kita coba input satu ya, kawan-kawan. Misalnya saya coba 2018 ya, pagu revisi sejumlah ini ya. Nah, yang lainnya itu akan dinonaktifkan. Kita lihat simpan ya. Nah, data sukses masuk. Coba kita lihat list pagunya. Maka yang aktif itu adalah yang warna ini ya. Nah, kalau mau dihapus silakan dihapus. Akan tetapi jika pagu ini telah diisi laporannya, misalnya di 2021 telah melakukan laporan setiap bulan, maka data ini tidak bisa dihapus. Misalnya contohnya seperti ini ya, saya hapus. Akan ada warning ya, Bapak Ibu ya. Ah, Oke, baik. Ini untuk pengisian pagu LIPA tidak di luar gedung. Nah, tambah datanya seperti biasa, tombol tambahkan data. Hanya di sini, pagu yang aktif itu otomatis terisi, targetnya otomatis. Eh, Kemudian silakan pilih bulan, tahun, kemudian realisasi bulan ini ada berapa, misalnya 500.000. Nah, ini langsung ada teks dan angkanya udah. Ini menghindari kesalahan teman-teman ya. Yang dimana sebelumnya banyak kesalahan terjadi di sini realisasi bulan ini. Kemudian kinerja perkara bulan ini ada berapa? Misalnya ada 10 perkara. Nah, 10. Nah, seperti kemudian apa sih yang hilang di POM ini? Yaitu realisasi sampai dengan bulan ini itu kami hilangkan, realisasi sampai dengan bulan ini kami hilangkan, kami hidden ya.
Kemudian ada tambahan Bapak Ibu ya. Misalnya jumlah perkara gugatan di bulan ini ada berapa? Yang sidang terpadu ya, misalnya ada 5, ada atau 6 ya. Kemudian 4. Kan totalnya kan 10 ya, realisasi perkara 10, di mana 10 ini ada gugatan 6, permohonan 4. Kemudian jumlah orang yang dilayani tidak ada perubahan. Pelaksanaan kegiatan di sini ada tambahan yaitu jarak ya. Ini ada kolom tambahan. Jadi jaraknya itu dari kantor Bapak Ibu ke lokasi persidangan. Misalnya kebetulan misalnya satu kali aja, misalnya persidangan jaraknya berapa. Nah jika dua kali, bagaimana cara menghitungnya? Itu dijumlahkan aja Bapak Ibu. Jarak sidang pertama dari kantor ke sidang pertama, kemudian ditambahkan dari kantor ke sidang kedua. Kemudian Bapak tambahkan. Oke Bapak Ibu ya, ini untuk kolom isian LIPA 14. Bagaimana dengan LIPA 15? LIPA 15 itu sama, semua tombol ini, tambah pagu LIPA dan list pagunya ini sama semua di POM LIPA ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian POM-nya ini disesuaikan dan disederhanakan. Kemudian ada alat bantunya ya, terbilangnya. Kemudian eh, ini ada tambahan ya. Jadi ada beberapa tambahan. Nanti disesuaikan Bapak Ibu ya pengisiannya ya. Kemudian kita upayakan untuk mengurangi resiko-resiko kesalahan input terutama di anggaran itu dalam hal pengisian angka misalnya seperti ini udah kami ikutkan fiturnya yaitu ada teksnya dan ada misalnya ribuan itu sudah ada separatornya Bapak Ibu ya ada titik lah di antaranya kalau angka eh, ribuan gitu ya ini hampir semua ya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dalam hal ini pengisian laporan, silakan diisi. Di mana eh, yang perlu disetting itu pagu awalnya Bapak, Ibu, ya. Pagu awalnya berapa disesuaikan dengan pagunya bagi yang diterima sepagu ya. Nanti untuk tingkat banding monitoringnya akan kami sesuaikan dengan POM isian di tingkat pertama karena ada beberapa tambahannya sehingga dapat dimonitor untuk di tingkat banding. Karena saat ini masih menggunakan Monef yang tahun 2022 ya. 21 maaf. Nanti kita sesuaikan yang 2022. Kolom apa saja tambahannya dan seperti apa ini karena monitoringnya di tingkat banding masih sampai saat ini teman-teman di PTA masih minim untuk melakukan monitoring sehingga data-datanya tidak terpantau dan tidak tervalidasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PTA yang dimana panitranya itu tiap bulan melakukan validasi laporan. Nah, oke baik, demikian untuk pengisian laporan LIPA di tahun 2022 di mana ada LIPA 14, 15, 16 dan 23. Nah, termasuk nanti saya tambahkan fitur itu pengisian laporan laporan khususnya MS ya. Nah, itu mendapat pagu khusus itu perkara jinayat ya. Nah, saya lihat di Pagu di Pak 048. Nanti kita fasilitasi untuk laporannya dan menyesuaikan dengan format di PA 04 khusus untuk MS Aceh. Demikian cara pengisian Bapak Ibu dan jika ada kendala dalam pengisian atau masukan silakan dikirim melalui tim IT Badilak atau melalui PTSP Badilak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.